Halo Sobat ASN dan teman-teman semua. Selamat datang di Talk Society kita. ASN BNN bangun budaya berkelak dari hal sederhana. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana ASN khususnya di BNN nih. Kita bisa menerapkan nilai-nilai berakhlak secara nyata di kehidupan kerja sehari-hari. Hari ini kita akan bicara yang ringan nih, yang nggak terlalu berat tapi sederhana yang sering terjadi di kantor, yang justru sangat penting untuk membangun budaya kerja yang baik. Mungkin kita sering dengar kata berakhlak ya, tapi bagaimana cara penerapannya di pekerjaan sehari-hari? Yuk, kita kali ini akan ngobrol bareng narasumber luar biasa nih, Mbak Piping. Kita sapa dulu nih narasumber kita nih. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Mas, semangat banget nih buat sharing-sharing. Oke, kita mulai dari yang dasar ya. Jadi banyak ASN yang sudah tahu tentang berakhlak ini Mbak, tapi kadang masih bingung bagaimana mengaplikasikannya. Bisa dijelaskan singkat apa saja nilai-nilai yang berakhlak itu? Oke, berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini jadi nilai-nilai dasar ASN zaman sekarang. Jadi kalau kita kerja, bukan cuma selesai tugas, tapi juga bagaimana cara kita melayani, bertanggung jawab, dan kerjasama. Tujuannya agar ASN lebih profesional, ramah pada publik, dan bisa dipercaya. 7 nilai ini adalah panduan moral dan etika kerja ASN di seluruh Indonesia. Dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berbasis budaya kerja yang positif. Dan menurut saya pribadi nih, berakhlak ini bukan cuma nilai-nilai di atas kerja, tapi ini benar-benar jadi alat ukur apakah kita peduli pada pelayanan publik, apakah kita peduli kerjasama yang baik, apakah kita terbuka terhadap perubahan. Kalau nilai-nilai ini diterapkan di kehidupan ASN bisa dipercaya, bisa melayani dengan baik, dan jadi teladan di masyarakat. Jadi sebenarnya berakhlak itu bukan sesuatu yang tinggi di awang-awang, tapi itu justru sangat aplikatif. Begitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik nih. Sering kita ingin menerapkan nilai-nilai berakhlak, tapi terus ada tantangannya di lapangan. Pertanyaannya gini, apa saja sih hambatan-hambatan yang sering terjadi di lapangan ketika kita ingin menerapkan nilai berakhlak ini, Mbak Titi? Kalau menurut saya sih, saya sering menemukan komunikasi antar pegawai itu kurang lancar. Misalnya, saat satu orang cuti, tidak ada briefing yang cukup, akhirnya pekerjaannya jadi terhambat. Padahal itu bisa dihindari kalau komunikasi kita jalan. Ini juga sangat berkaitan dengan nilai kolaboratif dan akuntabel. Lalu, kurangnya inisiatif. Ada teman-teman ASN yang sudah lama kerja, tapi cenderung tunggu disuruh. Misalnya, ada pintu rusak atau sistem down, nunggu teknisi. Padahal bisa inisiatif cari jalan keluar dulu. Di sini, kita bisa latihan nilai adaptif dan kompeten. Jangan pasif, kita harus jadi proaktif. Tantangan lainnya sepertinya kurangnya disiplin waktu dan tanggung jawab kecil yang dianggap sepele ya, seperti telat masuk kerja, telat rapat, laporan mepet tenggat. Padahal itu semua mencerminkan nilai akuntabel dan loyal. Kita harus sadar bahwa publik menilai ASN bukan dari hal yang besar aja, tapi dari hal-hal yang kecil. Jadi intinya gini ya, tantangannya bukan yang besar-besar dulu ya, tapi sebenarnya tantangan yang kecil tapi justru yang sering terjadi di setiap hari ya. Benar banget tuh Mas. Oke, sekarang yang paling penting nih, gimana sih solusinya? Harusnya dari hal besar atau bisa mulai dari hal kecil dulu sebenarnya? Justru harus dimulai dari hal kecil dulu sih Mas. Seperti di kantor saya nih, kami bikin grup WA khusus kerja yang aktif tetapi sopan dan fokus pada pekerjaan. Jadi semua tugas bisa dipantau, tidak ada yang terlewat. Ini membantu komunikasi kita semakin kuat dan juga memperkuat nilai-nilai harmonis dan kolaboratif. Saya dan tim juga sepakat nih untuk melakukan briefing 5-10 menit setiap pagi. Hal formal cuma rencana kerja hari ini, to-do list hari ini, tapi efeknya luar biasa banget Thomas. Tim jadi lebih solid dan tahu siapa pekerjaan siapa
Jadi itu tertata. Terus juga membutuhkan rasa tanggung jawab, Mas. Dan yang ketiga nih, Mas, di satuan kerja saya, kami menerapkan budaya ucapan terima kasih dan minta maaf. Kedengarannya kan sepele ya, tapi ternyata memperkuat hubungan pekerjaan nih, Mas. Orang jadi merasa dihargai dan tidak sungkan menegur dengan baik atau kalau ada kesalahan. Ini semua mencerminkan nilai-nilai harmonis dan berorientasi pelayanan. Wah, keren banget ya Mbak ya. Jadi kita tidak perlu meniru perbuatan dulu ya. Mulai dari diri kita sendiri, mulai saja dari tim kita dan dari hal-hal kecil karena hasilnya nyata. Oke, terima kasih banyak untuk cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan Mbak. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan terakhir. Pesan-pesan untuk rekan ASN di seluruh Indonesia nih Mbak. Oke, ASN zaman sekarang harus siap berubah. Mulailah dari hal sederhana seperti disiplin masuk kantor, ramah kepada sesama, dan juga kerja secara ikhlas. Jangan tunggu atasan yang sempurna atau sistem yang ideal. Kita bisa jadi bagian perubahan itu, mulai dari diri sendiri. Ingat, berakhlak itu bukan hanya slogan, tapi budaya kerja yang buat kita lebih dihargai dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Wah, luar biasa banget Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Piping. Sama-sama. Mari kita mulai bangun budaya berakhlak dengan tindakan yang nyata setiap hari. Karena kita semua adalah wajah pelayanan publik. Jangan lupa bagikan dan semangat ini di media sosial dengan tagar ASN, BNN, keren dan berakhlak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam integritas. Salam integritas.